Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah, marilah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhib sesuai dengan bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang kurban dan aqiqah. Silakan dibuka kitabnya halaman 241. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu bermula udhiyah atau kurban, sunnatun muakkadatun itu sunnah muakkadah. Udhiyah atau kurban hukumnya sunnah muakkad. Kurban adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah keterangan nomor 3, wahya mayudbahu minal ibili awil baqari awil ma'zi awil ghanami yaumal idi, yaitu sebutan untuk hewan yang disembelih yang berupa onta, sapi, kambing atau domba pada hari raya Idul Adha, taqarruban ilallahi azza wa jalla, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan kurban, karena tujuan dari udhiyah adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut halaman berikutnya. Wa yujzi'u, dan mencukupi fiha di dalam udhiyah, al-jada'u umur 1 tahun minad dha'ni dari domba, wasaniyu dan umur 2 tahun minal ma'zi dari kambing, wasaniyu dan umur 5 tahun minal ibili dari onta, wasaniyu dan umur 2 tahun minal baqori dari sapi. Syarat usia hewan baik sapi, onta maupun kambing yang dikurbankan adalah sebagaimana berikut. Jenis domba yang mencukupi umur untuk kurban adalah umur 1 tahun. Kalau kambing umurnya minimal 2 tahun. Onta minimal sudah berumur 5 tahun, sudah masuk ke 6 tahun. Dan untuk sapi minimal adalah berumur 2 tahun. Wa tujzi'u, dan mencukupi al-badanatu seekor onta, an sab'atin dari 7 orang, wal baqaratu, dan mencukupi satu ekor sapi an sab'atin dari 7 orang, wasyatu, dan 1 ekor kambing an wahidin dari 1 orang. Kurban menggunakan unta atau sapi ini bisa dipakai untuk 7 orang pekurban. Ya, sebagaimana yang sudah kalian tahu, saat ini di mana-mana pelaksanaan kurban ya, mendaftar kepada panitia, kemudian kalau sudah 7 orang diberikan 1 ekor sapi. Tapi kalau untuk 1 domba atau 1 kambing hanya untuk 1 orang pekurban. Itu penggunaan hewan kurban. Wa arba'un, dan 4 hewan la tujzi'u, itu tidak mencukupi fid dohaya di dalam udhiyah. Ada 4 jenis, ada 4 ciri-ciri hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Al-aura'u, yaitu yang buta, al-bayyinu, yang jelas awaruha, kebutaannya, wal arja'u, dan yang pincang, al-bayyinu, yang jelas yang nyata, arajuha, kepincangannya, wal maridotu, dan hewan yang sakit, al-bayyinu, yang jelas, maraduha, penyakitnya, wal ajfa'u, dan hewan yang kurus, allati dhahaba, yang hilang muhuha, sumsumnya, minal huzali, karena terlalu kurus. Ini sudah tertulis juga di materi yang sebelumnya di-share. 4 ciri-ciri hewan yang tidak mencukupi syarat untuk kurban, yaitu yang buta, pincang, terus sakit, yang jelas-jelas sakit, dan yang keempat adalah yang terlalu kurus. Maka
kebalikannya, yang bisa dijadikan untuk kurban adalah yang sehat, yang gemuk, ya, yang tidak sakit-sakitan. Wa yujzi'u dan mencukupi al-khosiyu, hewan yang dikebiri, wal maksurul korni dan hewan yang pecah tanduknya. Wala yujzi'u dan tidak mencukupi al-maqtu atul uduni yang terpotong kupingnya, wadzanabi dan ekornya. Sedangkan disebutkan di sini tadi hewan yang dikebiri, yakni yang sudah dihilangkan nafsu birahinya. Kemudian juga hewan yang tanduknya pecah. Kita artikan pecah bukan patah. Itu boleh. Di sini wa yujzi'u, mencukupi, artinya boleh dipakai untuk kurban. Sedangkan hewan yang kupingnya terpotong atau ekornya yang terpotong, ini tidak cukup, tidak bisa dijadikan kurban karena ada bagian tubuh yang bisa dimakan yang tidak ada. Kalau kalian membuka beberapa materi tentang kurban, ada di antara yang tidak bisa dijadikan kurban adalah yang patah tanduknya. Nah, itu bahasanya patah, jadi tanduknya hilang. Tapi yang di sini adalah pecah. Ya, mungkin bisa dibedakan antara pecah dan patah. Kalau patah ini adalah ada anggota yang hilang. Ya, tapi demi kehati-hatian, sebaiknya kalau berkurban adalah menggunakan hewan yang sempurna, tidak ada yang cacat. Tidak bertanduk, tidak apa-apa. Yang penting adalah sehat, tidak ada yang hilang anggota tubuh yang bisa dimakan. Wa waktu dzabhi dan waktunya menyembelih itu min waktu sholatil aidi, dari waktunya sholat id. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyriki, dari akhirnya hari-hari tasyrik. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah dimulai setelah selesai melaksanakan sholat id, atau secara sahnya boleh disembelih pas waktunya sholat id. Ya, misalkan ada orang yang tidak ikut sholat id kemudian menyembelih hewan kurban, berarti sudah sah. Waktunya yang penting sama, yaitu dimulai saat sholat id atau yang lebih afdal setelah sholat id sampai dengan tenggelamnya matahari pada hari tasyrik. Jadi bisa dihitung, hari raya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik adalah 11, 12, 13. Sehingga waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah sampai 4 hari. Wa yustahabbu dan disunnahkan inda dzabhi, ketika menyembelih, khamsatu asya'a, 5 perkara. Sunnah dalam menyembelih, at-tasmiyatu, menyebut nama Allah, wassalatu dan berselawat ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat, wattakbiru dan membaca takbir, watdu'a'u bil qabuli dan doa qabul. Jadi sunnah dalam menyembelih ketika berkurban, yaitu menyebut nama Allah dengan mengucap bismillah, membaca sholawat, kemudian menghadap kiblat. Begitu pula hewan yang dipotong adalah dihadapkan ke kiblat, ya, dimiringkan ke bagian sisi tubuhnya yang kiri menghadap kiblat, kemudian membaca takbir bersama-sama atau sendiri oleh yang memotong, kemudian doa, yaitu doa untuk menyebut siapa yang berkurban, ya, bahwa korban ini adalah dari si A, si B, dan seterusnya. Kita lanjut, wala yakulu dan tidak makan, al mudahhi orang yang berkurban, syai'an sesuatu pun, minal udhiyati dari hewan kurban, al mandurati yang dinadarkan. Wa yakulu dan boleh makan minal udhiyati dari kurban, al mutatawwa'i yang disunnahkan, biha terhadap udhiyah. Ini harus diperhatikan. Kurban yang dilaksanakan karena nazar, ini si pekurban, orang yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun dari hewan kurbannya. Harus diserahkan semua kepada orang-orang. Ya, kalau di panitia kita serahkan kepada panitia, kalau dipotong sendiri maka seluruh dagingnya kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan kalau kurban biasa, maka kita boleh makan. Ya.
boleh sedikit, ya, boleh sepertiga bahkan, ya. Sudah disebutkan di materi yang sudah di-share seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi hewan kurban kita. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual minal udhiyati dari hewan kurban. Wa yut'imu, dan memberi makan al fuqara kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan orang-orang miskin. Hewan yang sudah kita kurban, ya, tidak boleh kemudian dagingnya kita jual, kulitnya tidak boleh kita jual. Ya, misal kita motong sendiri di rumah, kemudian dagingnya kita jual kepada orang lain, maka itu tidak boleh. Harus dibagikan atau dimakan sendiri, bahkan sampai kulitnya pun tidak boleh kita jual. Bahkan harus diberikan ini kepada fakir miskin. Nah, penjelasan tentang pembagian hewan kurban itu disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Ya, silakan kalian buka mushaf Al-Qur'annya yang ada terjemahannya supaya lebih paham, lebih jelas tentang pembagian daging kurban. Baik, kita lanjutkan kepada fasal berikutnya. Faslun wal aqiqatu, bermula aqiqah. Mustahabbatun, itu disunnahkan. Wahia, dan aqiqah, adzabihatu, itu sembelihan, anil mauludi, dari anak yang dilahirkan, yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya. Wayudbahu, dan disembelih, anil gulami, dari anak laki-laki, syatani, 2 ekor kambing, wa anil jariyati, dan dari anak perempuan, syatun, 1 ekor kambing. Wa yut'imu, dan memberi makan al fuqara kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan orang-orang miskin. Ya, aqiqah, kata aqiqah dari kata al-aqu, artinya memotong, atau disebutkan aqiqah artinya rambut bayi yang dipotong pada hari ketujuh, ya, kemudian dicukur, diberi nama. Sebagaimana keterangan di bawah, dijelaskan, wahiyya fil lughati minal aqi wa huwa asyaqqu wal qat'u, artinya asyaqqu wal qat'u, memotong. Wa huwa ismun lisya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud, yaitu rambut yang ada pada bayi, hina wiladatihi, pada saat dilahirkan. Summiya bidzalika li'annahu yuhlaqu wa yuqta'u, dinamakan aqiqah karena pada hari itu rambut si bayi itu dicukur, ya, dipotong. Ya. Kemudian hewan yang dijadikan aqiqah juga dinamakan dengan aqiqah sebab pada hari itu juga hewannya dipotong. Ya, jadi itulah pengertian aqiqah. Kalian tentunya sudah paham materi tentang kurban dan aqiqah ini, maka jangan lupa untuk tetap dipelajari materi yang sudah di-share. Kemudian apa hikmah dari kurban dan aqiqah, perbedaan kurban dan aqiqah, tidak usah saya jelaskan dalam video ini. Ya, silakan kalian pelajari kembali, dan bisa kalian cari materi-materi yang lain dari buku-buku yang ada atau dari video-video praktek tentang pemotongan hewan kurban, agar pemahaman kalian tentang kurban ini bisa lebih dalam lagi. Demikian materi singkat kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekhilafan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.